Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman yang telah menyaksikan video ini, di mana video ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh saudara-saudara kami di perkuliahan lalu. Semoga ketika pertanyaan ini saya jawab, ini bisa menjadikan ilmu yang baru bagi kita semua, serta ini menjadikan pembelajaran yang baru bagi kita semua. Sebenarnya juga di pertemuan kemarin, pada kekurangan di diri saya, insya Allah sebenarnya saya sudah siap untuk jawab dengan teori-teori yang ada. Namun dosen pengampu kita di hari kemarin memintanya untuk membuat video bagi pertanyaan yang belum bisa terjawab, karena memang keterbatasan waktu dan juga hal yang berkaitan lainnya yang bisa menunda perkuliahan kita sehingga menjadi tertundanya jawaban teman-teman. Saya juga mohon maaf ya teman-teman, ini tertunda. Baik, saya mulai dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah ketika seseorang belum ada kesiapan dalam rumah tangga, apakah rumah tangganya itu akan gagal, atau apakah pernikahannya itu akan gagal? Baik, mendalami kata gagal teman-teman bisa akses di KBBI ya, bahwa kata gagal memiliki dua arti. Yang pertama, tidak berhasil, tidak tercapai. Jadi dua arti itu. Yang pertama tidak berhasil, dan yang kedua adalah tidak tercapai. Maka itulah makna gagal teman-teman. Maka lalu bagaimana dengan konteks hadis yang saya jelaskan kemarin? Ada 4 ciri wanita atau ciri pria. Jadi hadis tersebut menyebutkan wanita, namun para ulama sepakat ini juga bisa digunakan untuk mencari kriteria laki-laki. Di situ disebutkan bahwa ada 4 cirinya. Yang pertama, wanita dinikahi karena hartanya, wanita dinikahi karena kecantikannya, wanita dinikahi karena keturunannya. Jadi nasabnya ini siapa? Berasal dari keturunan mana dia ini? Dan yang terakhir adalah wanita dinikahi karena agamanya. Maka inilah Nabi SAW juga menyebutkan, pilihlah karena agamanya, karena itu yang akan menyelamatkanmu. Baik teman-teman, singkat jawaban bahwa semua para ulama juga sepakat terhadap hadis ini, bahwa ketiga hal yang sebelum agama itu bukanlah merupakan hal yang utama. Harta dia bisa diusahakan, kemudian kecantikan juga masih bisa diusahakan, kemudian keturunan pun tidak menjadi hal yang utama selama dia bisa menjalankan rumah tangga yang baik. Adapun kalau orang-orang berbicara tentang nikahmu gagal, nikahmu dan sebagainya, maka ini kan hanya omongan orang-orang belaka. Yang menjalankan pernikahan itu adalah kitanya sendiri. Makanya perlu sebuah usaha yang lebih dalam pernikahan. Beda lagi bicaranya dengan gagal sah ya. Tapi kemarin konteks pernikahannya gagal ya. Saya menyimak di sini gagal setelah menikah, bukan gagal karena tidak sah ya. Kalau tidak sah beda lagi ya teman-teman. Nah, saya mengutip dari jurnal yang akan saya bagikan nanti di linknya di video saya, teman-teman juga bisa baca di situ. Gagal ini kan tadi sudah diartikan bahwa gagal itu tidak berhasil atau tidak tercapai ya. Maka di jurnal yang saya bagikan itu, di halaman yang ke-52, gagal diartikan juga, atau gagal dalam pernikahan sering dikaitkan dengan faktor perpisahan antara kedua pasangan ini, atau perceraian ya. Faktor utama penyebab perceraian adalah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, yang ditandai dengan perselisihan secara terus-menerus dan tidak ada upaya untuk berdamai dalam memecahkan masalah sehingga perceraian menjadi jalan keluarnya. Ini di jurnal yang saya berikan pada halaman 52. Maka bisa dikatakan ketika kita analisa jurnal tersebut bahwa ciri pernikahan yang gagal itu adalah timbulnya perpisahan, timbulnya perceraian. Maka kalau ada masalah dalam berkeluarga, kalau ada masalah seseorang dalam pernikahannya, kemudian dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya,
kemudian berakhir dengan perceraian dan perpisahan di antara keduanya, maka inilah yang disebut dengan pernikahan yang gagal. Kalau sebuah masalah pasti tentunya akan selalu ada, ujian pasti tentunya akan selalu ada teman-teman. Jangankan menikah yang memerlukan waktu hingga bertahun-tahun kita menjalaninya, pasti ada ujian di dalamnya. Namun bagaimana kita sendiri ketika menghadapi ujian tersebut? Apakah kita bisa tetap bertahan? Apakah kita bisa mencari problem solving? Apakah kita bisa tetap mencari jalan keluarnya? Maka inilah pernikahan tidak bisa dikatakan gagal karena masih terus berjalan, masih terus berlanjut. Kemudian terkait hadis yang tadi, di dalam jurnal yang saya bagikan juga sepakat bahwa Islam mengajarkan untuk mengutamakan faktor keberagamaan sebagai kriteria pemilihan pasangan hidup dalam membangun rumah tangga. Ini ada di jurnal yang saya bagikan di halaman 54. Di jurnal ini juga disebutkan faktor utamanya itu adalah faktor keberagamaan atau agamanya seseorang yang dijadikan hal utama. Maka ini pun sekalian menjawab pertanyaan yang kedua. Dari hal-hal tersebut yang disampaikan, mana yang lebih utama? Ini pertanyaan saudara kita juga yang perempuan yang ketika memulai perkuliahan minggu lalu ya teman-teman. Ini juga untuk menjawab pertanyaannya bahwa dari semua faktor, dari seluruh faktor tersebut yang paling utama itu adalah agamanya. Karena salah satu syarat sah dalam menikah dalam Islam itu adalah kedua calon ini harus beragama Islam. Dan petugas KUA pun pernah saya tanya bahwa bagaimana kalau ada pernikahan berbeda agama? Apakah KUA tetap melayaninya? Dan KUA yang berbasis agama Islam itu tidak mau melayani karena tidak ada kesahan di antaranya. Jadi faktor yang paling utama bukan hartanya, bukan kecantikannya, bukan juga keturunannya berasal dari siapa. Ini dalam hadis ini Nabi hanya menyebutkan kalau nyari wanita yang baik seperti ini nih. Jadi sudah diajarkan oleh Nabi. Namun kalau diberi kesimpulan mana yang paling utama itu adalah agamanya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Semoga itu bisa menjadi wawasan bagi kita semua dan bisa menjawab pertanyaan yang kesatu dan kedua yang dilontarkan oleh teman-teman. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita menuju selanjutnya ke pertanyaan yang ketiga, yang dimana pertanyaan ini diberikan oleh kawan kami, saudara kami di perkuliahan minggu lalu. Beliau bertanya terkait tentang ayat surah An-Nur yang ke-26. Ayat tersebut berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Kemudian dalam terjemah ayat tersebut, perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Kemudian sebaliknya, laki-laki atau perempuan-perempuan yang baik adalah untuk laki-laki atau perempuan-perempuan yang baik juga teman-teman. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau seseorang yang menikah atau ada orang yang menikah kemudian dia dapat jodohnya tidak baik? Apakah ada kontradiktif terhadap ayat ini? Sebelum saya menjawab, ada surah di Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah. Saya yakin teman-teman juga banyak yang hafal surah ini. Surah Al-Baqarah yang kedua itu berbunyi, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitab, kata Allah. Maka inilah kitab Allah, yaitu Al-Quran. Tidak ada keraguan di dalamnya, dan ini merupakan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Maka kitab Al-Quran tidaklah ada keraguan. Maka kalau tidak ada keraguan di dalamnya, maka tidak mungkin ada kesalahan bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa sudah pasti tidak sembarangan memahami Al-Quran. Dia memahami Al-Quran berdasarkan tafsir, berdasarkan pemahaman Rasulullah, pemahaman sahabat, pemahaman tabi'in, dan pemahaman para ulama, serta pemahaman para guru-gurunya. Kemudian menjawab pertanyaan tersebut, saya membawa kitab yang bernama Tafsir Fathul Qadir
Tafsir ini dikarang dan ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, atau tafsir ini juga terkenal dengan nama tafsir Asy-Syaukani, atau nama lainnya adalah tafsir Fathul Qadir. Nah, di dalam tafsir ini teman-teman, pada halaman yang ke-819, bahwa ayat surah An-Nur yang ke-26 ini, atau pada ayat yang ke-26, dalam kitab ini ditafsirkan dengan surah An-Nur yang ketiga. Jadi menafsirkan ayat dengan ayat. Di situ berbunyi ayatnya, az-zani la yankihu illa zaniyah. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina. Maka dalam tafsir surah An-Nur ayat yang ke-26, kata beliau Imam Asy-Syaukani, jadi makna al-khabithat atau wanita-wanita yang tidak baik adalah para pezina, sedangkan at-thayyibat, wanita-wanita yang baik adalah yang memelihara kehormatan diri. Begitu juga makna al-khabithun, laki-laki yang tidak baik, dan at-thayyibun, laki-laki yang baik. Nah, kemudian ada juga saya bawa tafsir Al-Misbah. Tafsir ini ditulis oleh Sayyid Muhammad Quraisy Shihab. Dalam tafsir ini, surah An-Nur ayat yang ke-26 itu berada di halaman 512. Di sini disebutkan bahwa ayat ini kembali menguraikan sebab penegasan ayat yang ketiga. Jadi menurut tafsir ini, ayat surah An-Nur yang ke-26 itu untuk menegaskan surah An-Nur yang ketiga yang tadi saya sebutkan, yang menyatakan bahwa pezina tidak wajar menikahi kecuali lawan seksnya yang pezina pula. Hal itu disebabkan telah menjadi sunatullah bahwa seseorang selalu cenderung kepada yang memiliki kesamaan dengannya. Ini tafsirnya. Jadi analisanya adalah teman-teman, ketika seseorang baik laki-laki maupun perempuan, dia suka berzina atau dia suka mendekati zina, maka kalau dia belum bertaubat di hadapan Allah, akan Allah jadikan dia juga dengan seseorang yang suka berzina. Maka inilah yang dimaksud dengan ayat yang baik untuk yang baik, yang tidak baik untuk yang tidak baik. Mohon maaf teman-teman, sudah sering ditemukan kan, bahwa seseorang awalnya menikah dengan pacarnya, padahal pacaran ini banyak yang tidak sepakat terhadap di dalamnya teman-teman. Maka inilah yang dimaksudnya, bahwa yang baik adalah untuk yang baik dan yang tidak baik untuk yang tidak baik teman-teman. Lalu bagaimana dengan seseorang pasangan yang katanya sepenglihatan kita dia itu baik, kemudian mendapatkan seorang jodoh yang tidak baik? Maka di sini kita tidak tahu di dalamnya teman-teman, apakah benar dia seorang pezina juga kita tidak bisa bersuhuzon. Tetapi di ayat ini lebih dikhususkan seperti tadi ya teman-teman. Bagi seseorang yang pernah berzina, maka dia akan Allah jadikan dengan seseorang yang pernah melakukan hal itu juga. Nah, kemudian di surah An-Nur ayat yang ke-26 ini juga di tafsir Asy-Syaukani ini salah satunya, ada juga yang mengatakan bahwa kata petunjuk ini menunjukkan kepada Rasulullah, Aisyah dan Safwan bin Al-Mu'attal. Kenapa ayat ini ditunjukkan kepada Rasulullah, kepada Siti Aisyah, dan kepada salah satu sahabat Nabi? Karena dulu Siti Aisyah pernah dituduh berzina. Ini disebutkan juga dalam tafsir Asy-Syaukani, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan At-Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Zaid mengenai ayat ini. Dia berkata, diturunkan berkenaan dengan Aisyah ketika orang-orang munafik melontarkan tuduhan terhadapnya. Allah lalu membebaskan dari itu, dan Abdullah bin Ubay itu al-khabithu, si laki-laki yang tidak baik, yang paling tidak layak untuk wanita yang baik, dan wanita yang tidak baik adalah layak untuknya. Sedangkan Rasulullah adalah laki-laki yang baik, maka layak bagi beliau wanita yang baik pula. Oleh karena itu Aisyah adalah wanita yang baik dan layak bagi laki-laki yang baik pula. Jadi ketika dulu Siti Aisyah itu pernah dituduh berzina, kemudian Allah membantahnya dengan ayat ini. Bantahan tersebut adalah tidak mungkin, Aisyah ini kan wanita yang baik, maka Allah akan menjodohkan Siti Aisyah dengan laki-laki yang baik, yaitu Rasulullah. Sebaiknya Rasulullah adalah laki-laki yang baik,
beliau manusia agung, maka tidak mungkin Rasulullah menikah dengan seorang pezina. Maka itulah jawaban dari pertanyaan saudara kita. Semoga dari semua jawaban pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan teman-teman bisa menambah wawasan bagi teman-teman semua ya. Atas kekurangan, atas keterbatasan pada diri saya teman-teman, saya mohon dimaafkan. Karena tidak bisa dipungkiri, saya pun sama seperti dengan teman-teman semua. Saya masih awam, saya masih belajar banyak. Maka dari itu, mari kita sama-sama saling membenarkan. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat tawassaw bil haqq. Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingatkan akan kebaikan dan senantiasa mengingatkan akan kemungkaran atau sesuatu perkara yang tidak baik. Saya akhiri sampai di sini teman-teman. Andaikan ada kesalahan saya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.